Pesta demokrasi pemilu 5 tahun sekali diikuti oleh semua masyarakat termasuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat, Lapas menyediakan 7 TPS untuk para narapidana dan petugas lapas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, maka negara menjanjikan ataupun menjamin hak setiap warga binaan untuk menggunakan hak suara mereka di setiap pemilihan umum. Seperti pemilihan saat ini di Lapas Salemba, Jakarta Pusat, pihak lapas bekerjasama dengan KPU dan juga Bawaslu menyediakan 7 TPS yang digunakan sebagai wadah bagi para warga binaan menggunakan hak mereka pada pemilihan kali ini. Para napi terlihat antusias menggunakan hak suara. Antrean para napi sudah mengular dari luar TPS sejak petugas membuka TPS pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh petugas TPS merupakan petugas lapas, tiap TPS tetap dikawal oleh petugas Bawaslu, sementara saksi dari masing-masing partai berasal dari luar lapas. Pada pemilu kali ini terdapat 1.576 peserta pemilu dari kalangan narapidana. Semua pemilih merupakan DPTB atau pemilih tetap tambahan. Angka ini merupakan 92,5% dan jumlah total penghuni Lapas Salemba yakni 1.695. Sementara 7,5% lainnya tidak mengikuti pemilihan lantaran belum terdaftar di KPU ataupun tercatat sebagai warga negara asing. Di antara para narapidana terlihat terdakwa kasus penganiayaan Mario Dandi yang juga ikut memberikan suara di TPS Lapas Salemba. Selain Mario, ada juga terdakwa kasus pembunuhan berencana John K. Terkait mekanisme sama seperti masyarakat umum, para napiter ini harus menunjukkan surat undangan memilih dari KPU yang sebelumnya telah dibagikan oleh petugas lapas. Pada umumnya, semua mekanisme pemilihan di Lapas Salemba sama seperti di pemilu pada umumnya, termasuk penggunaan paku sebagai alat mencoblos. Menurut Kalapas Salemba, Beni Hidayat, pemilu berjalan lancar karena sebelumnya para napi sudah mengikuti simulasi pemilihan beberapa hari lalu. Kalau di luar kan kita biasanya mencoblosnya menggunakan paku, Pak ya. Kalau kita tahu sendiri kalau di di lapas ini kan ada barang-barang yang tidak boleh masuk ke dalam lapas. Kalau di sini bagaimana, Pak? Apakah masih menggunakan paku atau bagaimana? Itu kan standar dari KPU. Jadi semua logistik semua dari KPU jadi sama yang ada di sini dan di luar. Paku juga di sini. Kemarin kan ada 5 kali debat, Pak, baik capres maupun cawapres ya. Kita bicara capres dan cawapres, Pak. Kalau warga di luar bisa menyaksikannya lewat televisi, lewat kanal YouTube atau segala macam. Kalau teman-teman di sini bagaimana, Pak, dalam menentukan pilihannya? Apakah mereka pilih buta aja atau mereka juga sempat menyaksikan visi misi, ada nonton bareng mungkin atau bagaimana? Oh, jadi di setiap selasar Blok Hunian itu tersedia televisi. Jadi mereka bisa menyaksikan bagaimana debat dan kita berikan akses kepada mereka untuk menentukan siapa jagoannya nantinya gitu. Proses pemilihan di 7 TPS Lapas Salemba selesai sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dan dilanjut dengan perhitungan. Dari hasil perhitungan suara, pasangan calon Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 1.175. Sementara Anies Muhaimin memperoleh 263 suara. Sedang Ganjar Mahfud 226 suara. Suci Bancin, Fajar Bolivia, Jakarta.